Bongkar praktik dukun cabul di Ngawi, Jawa Timur, korban mencapai lebih dari 30 orang dan satu diantaranya adalah anak di bawah umur yang kini hamil 8 bulan. Dan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang oknum guru ngaji tega mencabuli 3 orang muridnya yang masih berstatus pelajar sekolah dasar, dan modusnya adalah dengan cara iming-iming memberikan uang. JI 46 tahun, warga desa Beran, Ngawi, Jawa Timur, Selasa siang digelandang polisi. Bapak satu anak ini ditangkap karena diduga membuka praktek dukun cabul dengan korban mencapai puluhan orang, termasuk salah satunya gadis di bawah umur. Guna melancarkan aksinya, pelaku menggunakan alat perdukunan seperti keris dan 2 tongkat naga yang kini disita polisi sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka diduga telah mencabuli gadis di bawah umur berinisial ST 17 tahun, warga Ngawi yang saat ini korban hamil 8 bulan. Adapun modus pelaku mengajak korban untuk ritual di kamar mandi. Selanjutnya, korban diajak berbuat asusila dan dijanjikan biaya sekolah hingga perguruan tinggi. Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2022. Menguliakan si korban itu tadi. Akhirnya si korban itu tadi suka sama saya dan saya suka, akhirnya kejadiannya hamil sampai sekarang. Apa nggak tahu Pak kalau itu masih anak kecil, masih di bawah umur Pak? Tahu ya, dia tahu. Polisi terus mengembangkan kasus tersebut karena diduga masih banyak korban lainnya. Hasil pemeriksaan, jumlahnya mencapai 30 orang lebih dan modusnya sama, diajak ritual di kamar mandi. Korban maupun keluarga korban untuk bisa jauh dari roh-roh yang jahat atau seperti bayat. Setelah diyakinkan, diajak untuk persetubuhan sehingga hamil. Korban diduga masih di bawah umur ya, sekitar umur 17 tahun saat itu. Kini JI terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara dari Kalimantan Tengah, seorang oknum guru ngaji di Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, tega mencabuli 3 muridnya yang masih berstatus pelajar sekolah dasar. Adapun modusnya dengan cara iming-iming memberikan uang. Dari hasil penyidikan, pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap 3 orang korban sejak April hingga Juli sebanyak 7 kali. Ironisnya, perbuatan pelaku dilakukan di toilet musola. Menurut Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Budi Santoso, dalam jumpa pers kepada media Selasa siang, kasus tindak pidana pencabulan ini justru terbongkar oleh istri pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap petugas tanggal 20 Juli lalu di rumahnya. Tim Liputan, CNN Indonesia. 9 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut odong-odong di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, dan tiba di kampung halamannya. Kedatangan 9 jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Ke-9 korban meninggal dimakamkan dalam satu tempat pemakaman umum pada Selasa malam. Duka keluarga menyambut kedatangan 9 jenazah warga RT 09 RW 03, Kelurahan Pengampelan, Kampung Cibetik, Kecamatan Walantaka, Serang pada Selasa malam. Sementara itu, ratusan warga menyambut kedatangan 9 jenazah yang akan disolatkan di Masjid Baitus Sururur, Cibetik, Walantaka, Kota Serang. Kepada sopir sendiri, Akang berharapnya seperti apa kepada sopir odong-odong ini? Saya seumur hidup. Dihukum seumur hidup. Ini anak. Usai disolatkan di masjid oleh ratusan tetangga dan kerabat korban, 9 korban meninggal yang merupakan 3 anak-anak dan 6 ibu ini langsung dimakamkan di satu tempat pemakaman umum di desa setempat. Seluruh korban meninggal merupakan warga satu RT Kampung Cibetik, Pengampelan, Walantaka, Kota Serang, Banten. Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuluddin, yang ikut menyolatkan jenazah mengatakan Pemkot Serang akan menanggung biaya pengobatan para korban. Adapun 16 orang menderita luka ringan, 9 luka berat, dan 4 orang dalam kondisi kritis kini masih dalam perawatan medis.
Sedangkan untuk proses hukum terhadap sopir odong-odong, Subadri meminta masyarakat terutama keluarga korban untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ada, gitu. Artinya terkait tentang supir kita serahkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mohon doanya semuanya dan mohon doa agar semua keluarga yang ditinggalkan bisa sabar dan menerima musibah. Odong-odong berpenumpang 31 orang yang merupakan ibu-ibu dan anak-anak tertabrak kereta api di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa siang. 9 orang meninggal, 3 diantaranya anak-anak, dan puluhan orang lainnya menderita luka ringan hingga berat. Sebagai bentuk kepedulian serta rasa bela sungkawa terhadap puluhan korban tragedi kecelakaan maut yang melibatkan odong-odong dengan kereta penumpang jurusan Merak Rangkas Bitung, Banten, puluhan warga Kampung Silebu, Serang, Banten menggelar tahlil dan doa bersama di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.